Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, nama yang membuat setan memilih jalan lain. Lelaki yang ketika melangkah, kebenaran ikut menegakkan punggungnya. Tapi ada satu fakta yang jarang dibicarakan dengan jujur. Sayyidina Umar menikahi 9 perempuan sepanjang hidupnya. Sebagian hidup bersamanya, sebagian diceraikannya, dan 2 perempuan menolaknya terang-terangan. Bukan karena ia miskin, bukan karena ia tidak beriman, tapi karena satu hal yang diakui Sayyidina Umar sendiri, wataknya keras. Seorang perempuan berkata, Sayyidina Umar terlalu kasar. Yang lain berkata, wajahnya selalu masam dan hidupnya berat. Sayyidina Umar tidak membantah, ia diam. Lalu pertanyaannya muncul, dan ini pertanyaan yang tidak nyaman. Bagaimana mungkin lelaki sekeras ini membangun rumah tangga? Apakah pernikahan-pernikahan itu karena kekuasaan? Ataukah ada sisi lain dari Sayyidina Umar yang tidak banyak orang tahu? Dan yang lebih penting, mengapa Islam justru memisahkan Sayyidina Umar dari salah satu istrinya, sementara pernikahan lain dipertahankan? Kisah ini bukan tentang membela atau menyerang Sayyidina Umar. Ini kisah tentang semua istri Sayyidina Umar bin Khattab, dan bagaimana rumah tangganya justru membuka sisi paling manusiawi dari lelaki yang dikenal paling tegas dalam sejarah Islam. Dan untuk memahaminya, kita harus kembali ke satu hal terlebih dahulu. Bagaimana orang Arab memandang pernikahan sebelum dan sesudah Islam. Sebelum melangkah lebih jauh, satu hal harus diluruskan. Kisah ini bukan glorifikasi poligami, bukan pembenaran nafsu, dan bukan pula ajakan meniru mentah-mentah. Ini adalah pembacaan sejarah sebagaimana adanya. Pernikahan di masyarakat Arab abad ke-7 tidak berdiri di atas romantisme, tetapi di atas struktur sosial. Ikatan keluarga adalah perlindungan, anak adalah kekuatan. Perempuan berada dalam sistem kabilah yang keras, dan pernikahan sering menjadi cara bertahan hidup. Islam datang bukan untuk menghapus realitas itu sekaligus, tetapi menertibkannya. Allah berfirman, "Jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka satu saja." Quran Surat An-Nisa ayat 3. Ayat ini bukan perintah memperbanyak istri, tetapi pagar pembatas. Dan Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang paling takut menabrak pagar itu. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya." Hadis ini bukan slogan bagi Sayyidina Umar, ia menjadi beban tanggung jawab. Karena itu, Sayyidina Umar tidak pernah memandang pernikahan sebagai pencapaian pribadi. Baginya, rumah tangga adalah amanah yang akan ditanyakan di hadapan Allah. Disinilah banyak orang keliru. Mereka membaca sejarah dengan kacamata zaman sekarang, lalu kecewa karena Sayyidina Umar tidak sesuai ekspektasi modern. Padahal yang harus diubah bukan Umar, tetapi cara membaca sejarahnya. Fakta pentingnya, Sayyidina Umar menikahi beberapa perempuan dalam fase hidup yang berbeda, dengan kondisi sosial yang berbeda, dan tidak pernah mengumpulkan mereka dalam satu rumah. Ini dicatat oleh para sejarawan, di antaranya Muhammad Hussein Haikal. Sebagian pernikahan berakhir bukan karena kezaliman, tetapi karena ketaatan pada syariat. Bahkan ketika Islam turun, Sayyidina Umar dipisahkan dari salah satu istrinya karena perbedaan iman. Ia tunduk, tidak menawar, tidak menunda. Ini bukan kisah lelaki yang bebas memilih sesuka hati. Ini kisah lelaki yang dibatasi oleh hukum, dan justru menerima batas itu. Dan disinilah ceritanya menjadi menarik. Karena semakin kita telusuri satu persatu pernikahan Sayyidina Umar, semakin terlihat bahwa ia tidak menumpuk perempuan dalam hidupnya.
melainkan memikul tanggung jawab yang berat satu demi satu. Dan menariknya, Sayyidina Umar tidak pernah mengumpulkan mereka. Pernikahan pertama Sayyidina Umar bin Khattab terjadi jauh sebelum namanya dikenal sebagai Al-Faruq. Saat itu, ia belum menjadi simbol keadilan. Beliau hanyalah lelaki Quraisy dengan watak keras, hidup sederhana, dan tanggung jawab keluarga yang berat. Beliau menikahi Zainab binti Maz'un, saudari dari sahabat besar Rasulullah SAW, Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Dari pernikahan inilah lahir dua anak, Abdurrahman dan Hafsyah. Nama Hafsyah kelak akan menggema dalam sejarah Islam. Tapi saat itu, ia hanyalah seorang anak perempuan yang tumbuh di rumah ayah yang tegas, disiplin, dan nyaris tanpa kompromi. Sayyidina Umar tidak dikenal lembut. Namun justru dari rumah seperti inilah lahir seorang perempuan yang kelak dipilih Allah untuk menjadi Ummul Mukminin. Tentang Sayyidah Hafsyah, Allah menurunkan ayat yang dibacakan hingga hari ini. Mushaf Al-Quran yang pertama kali dikodifikasikan setelah wafatnya Rasulullah SAW disimpan di rumah Sayyidah Hafsyah binti Umar. Ini bukan pujian kosong, tetapi fakta sejarah yang dicatat para ulama. Sayyidina Umar tidak membesarkan anak-anaknya dengan kemewahan. Ia tidak punya harta berlimpah. Bahkan sejak muda, beliau dikenal tidak pernah menjadi pedagang sukses seperti kebanyakan Quraisy. Tapi beliau menanamkan satu hal yang keras dalam keluarganya, tanggung jawab di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang keluarganya." Makna hadis diriwayatkan dari berbagai jalur. Kalimat ini hidup dalam sikap Sayyidina Umar, bahkan sebelum ia benar-benar memahaminya secara sempurna. Karena itu, pernikahan pertamanya bukan panggung romantis, ia adalah sekolah karakter. Namun hidup Sayyidina Umar tidak berhenti di sini. Islam datang, dan bersamanya datang perubahan besar. Standar lama mulai runtuh, ikatan lama diuji. Tidak semua pernikahan akan bertahan seperti pernikahan pertamanya. Dan disinilah kisah Umar memasuki fase yang lebih berat. Karena ketika Islam mengatur ulang kehidupan, rumah tangga Umar menjadi salah satu yang pertama kali diuji oleh hukum baru. Dan tidak semua ikatan itu dipertahankan. Masuknya Islam ke dalam hidup Sayyidina Umar bin Khattab bukan hanya mengubah arah imannya. Ia mengubah susunan rumah tangganya. Salah satu istri Sayyidina Umar adalah Ummu Kulsum binti Jarul bin Malik. Dari pernikahan ini, lahir dua anak, Zaid yang dikenal sebagai Zaid Junior dan Ubaidillah. Mereka adalah anak-anak Sayyidina Umar, tidak pernah diperselisihkan. Yang menjadi ujian adalah satu hal, iman. Ketika Islam datang dengan hukum yang tegas, ia tidak memberi ruang abu-abu. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian perempuan-perempuan mukminah yang berhijrah, maka ujilah mereka. Dan janganlah kalian mempertahankan ikatan pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir." Quran Surat Al-Mumtahanah 2 ayat 10. Ayat ini bukan teori, ia turun untuk dipraktekkan, dan Sayyidina Umar adalah orang yang paling pertama menundukkan kepalanya ketika hukum Allah menyentuh hidup pribadinya. Islam memisahkan Sayyidina Umar dari Ummu Kulsum binti Jarul, bukan karena kebencian, bukan karena konflik rumah tangga, tetapi karena ketaatan pada hukum Allah. Tidak ada riwayat Sayyidina Umar menunda, tidak ada kisah Umar membantah. Ia menerima keputusan itu dengan berat tapi tegas. Disinilah watak Sayyidina Umar terlihat jelas. Ia keras pada dirinya sendiri sebelum keras pada orang lain. Ia tidak menjadikan posisinya, kehormatannya, atau perasaannya sebagai alasan untuk melanggar batas syariat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah." Hadis riwayat Ahmad, Sahih. Kalimat ini hidup dalam sikap Sayyidina Umar. Maka ketika hukum datang, ia tunduk, meski yang dikorbankan adalah rumah tangganya sendiri. Anak-anak tetap anaknya,
tanggung jawab tetap dijalankan, tetapi ikatan pernikahan diputuskan oleh iman, bukan oleh emosi. Dan sejak saat itu, kehidupan Sayyidina Umar memasuki fase baru. Ia bukan lagi sekedar lelaki Quraisy yang keras, ia menjadi lelaki yang dikendalikan oleh hukum. Namun justru setelah perpisahan inilah, muncul ikatan lain yang mengejutkan banyak orang. Ikatan yang menghubungkan Sayyidina Umar langsung dengan keluarga Nabi. Dan disitulah, kisah berikutnya menjadi semakin menarik. Setelah Islam memisahkan Sayyidina Umar dari salah satu istrinya, banyak orang mengira hidup rumah tangganya akan berhenti di situ. Namun sejarah justru bergerak ke arah yang tidak disangka. Sayyidina Umar bin Khattab menikahi Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Pernikahan ini bukan kisah romantis biasa. Ia adalah peristiwa sosial dan sejarah yang sering disalahpahami. Sebagian orang hanya melihatnya sebagai pernikahan politik. Padahal riwayat-riwayat menunjukkan Umar sangat menghormati Ali dan keluarganya. Tentang Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Semoga Allah merahmati Umar. Ia tidak meninggalkan jalan yang lurus." Athar sahih diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. Dari pernikahan ini lahir dua anak, Zaid yang dikenal sebagai Zaid Senior dan Ruqayyah. Sayyidina Umar tidak memperlakukan rumah tangga ini sebagai simbol kekuasaan. Ia tetap hidup sederhana, tetap keras pada dirinya sendiri, dan tetap merasa takut jika berbuat zalim. Yang menarik, Sayyidina Umar tidak tinggal serumah dengan seluruh istrinya. Setiap pernikahan berdiri pada waktunya, pada tanggung jawabnya. Ini bukan pola lelaki yang ingin menguasai perempuan, tetapi pola lelaki yang takut memikul beban berlebih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mempunyai dua istri lalu condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan tubuh miring." Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai, sahih. Hadis ini bukan sekedar ancaman bagi Sayyidina Umar, ini adalah ketakutan nyata. Karena itu ia tidak memaksakan satu rumah, satu atap, atau satu kehidupan yang berpotensi melahirkan kezaliman. Di mata orang-orang Madinah, pernikahan Sayyidina Umar dengan Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib menunjukkan satu hal penting. Ketegasan Sayyidina Umar tidak mematikan penghormatan, dan kekerasan wataknya tidak menghapus rasa takutnya kepada Allah. Namun rumah tangga Sayyidina Umar kembali diuji, bukan oleh iman kali ini, tetapi oleh realitas kehidupan. Karena tidak semua pernikahan Sayyidina Umar bertahan lama, dan ada satu kisah lain, lebih lembut, lebih manusiawi, yang justru memperlihatkan sentuhan langsung Rasulullah dalam rumah Umar. Dan di sanalah sebuah nama berubah, dan maknanya pun ikut berubah. Di antara pernikahan Sayyidina Umar bin Khattab, ada satu kisah yang tidak dipenuhi konflik keras, tidak pula penuh gejolak politik. Kisah ini justru terasa tenang, tetapi maknanya dalam. Sayyidina Umar menikahi seorang perempuan bernama Asiyah binti Thabit bin Abi Al-Aflah. Namanya berarti perempuan durhaka, sebuah nama yang lazim di masa jahiliyah, tetapi tidak selaras dengan ruh Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar namanya, beliau tidak berdebat panjang, tidak menghakimi. Beliau hanya bersabda dengan kalimat singkat yang mengubah segalanya. "Engkau bukan Asiyah, engkau adalah Jamilah." Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, sanadnya hasan. Satu kalimat, satu perubahan nama, dan satu pelajaran besar. Islam tidak hanya mengubah keyakinan, tetapi juga cara manusia memandang dirinya sendiri. Dari Asiyah yang berarti pembangkanan, menjadi Jamilah yang berarti indah. Dari pernikahan inilah lahirlah seorang anak bernama Asim. Dan menariknya, Asim kelak menjadi ayah dari Umar bin Abdul Aziz, khalifah besar yang dikenal sebagai pembaharu keadilan. Sejarah seakan berbisik, dari rumah Sayyidina Umar, Allah menyiapkan generasi yang lurus.
Namun pernikahan ini tidak berlangsung lama. Sayyidina Umar menceraikan Jamilah, bukan karena kebencian, bukan karena kezaliman. Para sejarawan menyebutkan, Umar tidak menyukai sebagian sikapnya, dan ia memilih berpisah sebelum kezaliman muncul. Disinilah Sayyidina Umar berbeda. Ia tidak mempertahankan pernikahan hanya demi status. Ia lebih takut berbuat zalim daripada dicap gagal dalam rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Hadits Abu Daud, Hasan. Sayyidina Umar memahami hadis ini bukan sebagai larangan mutlak, tetapi sebagai peringatan agar talak tidak dijadikan permainan. Maka ketika ia memilih berpisah, itu adalah pilihan yang berat, bukan ringan. Dan justru dari kisah inilah terlihat jelas, Sayyidina Umar bukan lelaki yang mengejar banyak istri. Ia lelaki yang takut jika satu pernikahan berubah menjadi ladang dosa. Namun kisah rumah tangga Sayyidina Umar belum selesai. Masih ada perempuan lain dalam hidupnya, dan sebagian dari mereka akhirnya juga harus ia lepaskan. Dan disitulah sisi Sayyidina Umar sebagai manusia kembali terlihat, tegas tapi rapuh di hadapan Allah. Tidak semua pernikahan Sayyidina Umar bin Khattab berakhir dengan kebersamaan panjang, dan sejarah tidak menyembunyikan itu. Salah satu yang dicatat para sejarawan adalah pernikahannya dengan Ummu Hakam binti Al-Harith bin Hisham Al-Makhzumi. Ia adalah perempuan terhormat dari kabilah besar, namun pernikahan ini pun tidak bertahan. Sayyidina Umar memilih berpisah, bukan karena skandal, bukan karena perebutan harta, tetapi karena satu ketakutan yang selalu menghantui dirinya, kezoliman. Bagi Sayyidina Umar, mempertahankan pernikahan yang tidak berjalan adil lebih berbahaya daripada berpisah dengan cara yang benar. Ia tidak ingin rumah tangga berubah menjadi medan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Hadits riwayat At-Tirmidzi, Sahih. Hadits ini bukan hiasan kata bagi Sayyidina Umar. Ia menjadi cermin yang menakutkan. Jika ia merasa tidak mampu menjaga kebaikan itu, maka berpisah adalah jalan yang lebih selamat. Yang sering luput dari perhatian, Sayyidina Umar tidak pernah mengumpulkan istri-istrinya dalam satu rumah. Ia tidak membangun rumah besar berisi banyak perempuan. Setiap pernikahan berdiri pada waktunya dengan tanggung jawabnya sendiri. Ini bukan gaya hidup orang yang mengejar citra kejantanan, tetapi gaya hidup orang yang menghitung beban di akhirat. Tentang keadilan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan keras. Barang siapa memiliki dua istri, lalu condong kepada salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring. Hadits riwayat Abu Daud dan An-Nasai, Sahih. Hadits ini Sayyidina Umar sangat mengenal, dan barangkali justru karena itulah ia memilih tidak memaksakan kebersamaan jika ia khawatir tak mampu adil. Perceraian dalam hidup Sayyidina Umar bukan aib. Ia adalah keputusan pahit yang diambil untuk menghindari dosa yang lebih besar. Namun kisah rumah tangga Sayyidina Umar belum selesai. Masih ada satu sisi yang sering dianggap sensitif, anak-anaknya yang lahir dari hamba sahayal, dan bagaimana Sayyidina Umar menyikapinya dengan kejujuran sejarah yang jarang dimiliki tokoh besar. Dan di sanalah kisah Umar kembali menguji cara kita menilai seorang manusia. Jika kita berbicara tentang rumah tangga Sayyidina Umar bin Khattab, maka ada satu bagian yang sering dilewati dengan cepat, bahkan sengaja dihindari. Padahal justru disinilah kejujuran Sayyidina Umar sebagai manusia terlihat paling jelas. Sayyidina Umar memiliki anak bukan hanya dari istri merdeka, tetapi juga dari Ummu Walad, hamba sahaya yang melahirkan anak darinya. Salah satunya adalah Luhaya, yang melahirkan Abdurrahman bin Umar. Ini bukan aib dalam syariat. Pada masa itu, status Ummu Walad dikenal dan diatur jelas dalam Islam. Anak yang lahir nasabnya sah, haknya dijaga, dan kehormatannya tidak direndahkan. Yang menarik bukan statusnya,
tetapi cara Sayyidina Umar bersikap. Sayyidina Umar tidak pernah mengistimewakan anak karena ibu yang lebih terhormat. Ia juga tidak merendahkan anak dari hamba sahaya. Semua berdiri di bawah satu standar, ketaatan dan akhlak. Ketika Abdurrahman bin Umar suatu hari terjerumus dalam kesalahan meminum khamar di Mesir, kasus itu sampai ke telinga Umar. Tidak ada pembelaan, tidak ada kalimat, "Ini anak Amirul Mukminin." Sayyidina Umar justru berkata tegas, "Laksanakan had atas anakku." Dan had itu benar-benar ditegakkan. Abdurrahman wafat setelahnya, dan Sayyidina Umar menangis. Ia bukan menangis karena hukum ditegakkan. Ia menangis karena tak ada ayah yang siap melihat anaknya terluka, meski luka itu demi keadilan Allah. Di titik ini kita paham, Sayyidina Umar bukan sosok dingin tanpa rasa. Ia hanya lebih takut kepada Allah daripada kepada perasaannya sendiri. Inilah benang merah seluruh kisah rumah tangga Umar. Menikah, menceraikan, mendidik, menghukum, semuanya berjalan dalam satu poros, takut dolim. Bukan semua pernikahannya bahagia, bukan semua kisahnya indah, tapi justru karena itulah Sayyidina Umar nyata sebagai manusia, bukan tokoh dongeng. Dan ketika kita melihat seluruh perjalanan ini utuh, satu kesimpulan menjadi sulit dibantah. Sayyidina Umar bin Khattab tidak hidup untuk membahagiakan dirinya. Ia hidup untuk selamat di hadapan Robnya. Dan mungkin itulah sebabnya namanya tetap hidup sampai hari ini. Di titik ini, banyak orang mulai heran. Jika Sayyidina Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin, lelaki paling disegani di zamannya, mengapa justru ada perempuan yang menolaknya? Dan sejarah menjawabnya dengan jujur, tanpa sensor, tanpa pemanis. Sayyidina Umar pernah melamar Ummu Kulsum binti Abu Bakar saat ia masih gadis. Sayyidina Umar menyampaikan lamarannya kepada Aisyah radhiyallahu anha, namun jawaban yang datang tidak seperti yang ia bayangkan. Ummu Kulsum menolak. Alasannya sederhana, tapi tajam. Sayyidina Umar dikenal keras, tegas, dan berat dalam hidup rumah tangga. Riwayat ini dicatat para sejarawan, di antaranya oleh Muhammad Hussein Haikal. Tidak ada bantahan dari Sayyidina Umar, tidak ada klarifikasi sepihak. Ia menerima penilaian itu apa adanya. Bukan hanya sekali, Sayyidina Umar juga melamar Ummu Aban binti Utbah bin Rabi'ah. Jawabannya bahkan lebih lugas. Ia berkata bahwa Umar terlalu kikir dan selalu bermuka masam. Bayangkan, ucapan ini tentang seorang khalifah, dan Sayyidina Umar tidak menghukum, tidak marah, tidak membalas. Disinilah kita melihat sesuatu yang jarang dibahas. Sayyidina Umar tidak membangun citra, ia membiarkan kebenaran berdiri sendiri. Ia sadar wataknya. Ia tahu dirinya keras. Bahkan setelah menjadi khalifah, doa pertamanya justru pengakuan kelemahan. Ya Allah, aku keras, maka lunakkanlah aku. Ya Allah, aku lemah, maka kuatkanlah aku. Ya Allah, aku kikir, maka jadikanlah aku pemurah. Doa ini diriwayatkan para sejarawan klasik. Ini bukan retorika, ini pengakuan. Dan di titik ini, kita harus berhenti sebentar dan jujur. Umar tidak ingin dicintai manusia, ia ingin diterima Allah. Itulah sebabnya tidak semua wanita cocok hidup bersamanya. Dan Sayyidina Umar tidak memaksa siapapun menerima dirinya. Justru dari penolakan-penolakan inilah, kita melihat akhlak yang jarang dimiliki penguasa. Ia membiarkan orang lain berkata jujur tentang dirinya, meski pahit. Dan pertanyaannya sekarang berubah. Jika seorang khalifah berani membuka celah dirinya sendiri, lalu siapa kita yang masih sibuk menutupi kekurangan? Bagian terakhir akan menutup semuanya, bukan dengan pujian, tapi dengan warisan sejati Sayyidina Umar bin Khattab. Kisah ini bukan untuk membela, bukan untuk menyerang. Ini membaca sejarah apa adanya.
Sayyidina Umar bin Khattab hidup dengan keputusan-keputusan berat, menikah, menceraikan, mendidik, menghukum, semuanya diikat satu tali, takut kepada Allah. Ia tidak sempurna, ia tidak selalu disukai, bahkan sebagian perempuan menolaknya, tapi justru di sanalah nilainya, jujur pada diri sendiri, keras pada kezaliman, lembut pada kebenaran. Jika hari ini nama Sayyidina Umar masih menggema, itu bukan karena jumlah istrinya, bukan karena garis keturunannya, melainkan karena keadilan yang ia pertahankan meski melukai dirinya sendiri. Dan mungkin pertanyaan terakhirnya bukan tentang Umar, melainkan tentang kita. Sejauh mana kita berani jujur ketika kebenaran tidak menguntungkan? Sampai di sini. Jika kisah ini menambah iman, sebarkan. Jika mengusik hati, renungkan. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.